Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tifa Rudiastari dari kelompok 8 Psikologi Umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiza Akila dari kelompok 8 dengan NIM 060352191. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Nur Fairuzia Kusman dari kelompok 8 Psikologi Umum. Saya Gina Fitri Indriana dengan NIM 0603521083. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renald Hidayat dengan NIM 0603521088. Hai semuanya, sebelum kita memasuki ke tokoh yang pertama, saya ingin menjelaskan sedikit tentang filsafat Islam. Filsafat Islam juga sering disebut sebagai filsafat Arab dan filsafat Muslim, merupakan suatu kajian sistematis terhadap kehidupan alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik yang dilakukan di dalam dunia Islam atau peradaban umat Muslim, dan berhubung dengan ajaran-ajaran Islam. Saya Tifa Rudiastari dan saya akan menjelaskan tentang filsafat Islam menurut pandangan Al-Kindi. Al-Kindi lahir pada tahun 801 dan ia wafat pada tahun 873. Ia dikenal sebagai filsuf pertama yang lahir dari kalangan Islam. Semasa hidupnya, selain bisa berbahasa Arab, ia mahir berbahasa Yunani. Al-Kindi adalah filsuf berbangsa Arab dan filsuf Muslim pertama. Ia menghadirkan filsafat Yunani kepada kaum muslimin setelah terlebih dahulu mengislamkan pikiran-pikiran asing tersebut. Al-Kindi juga dikenal sebagai ahli menguasai ilmu psikologi. Dia membagi daya jiwa menjadi 3 daya, yaitu daya bernafsu, daya pemarah, dan daya berpikir. Sebagaimana Plato, ia membandingkan ketiga kekuatan jiwa ini dengan mengibaratkan daya berpikir sebagai pemarah dan nafsu. Orang yang hidupnya dikendalikan oleh dorongan-dorongan nafsu birahi dan amarah diibaratkan Al-Kindi seperti binatang. Sedangkan bagi mereka yang menjadikan akal budi sebagai tuannya, mereka diibaratkan sebagai raja. Menurut Al-Kindi, fungsi filsafat sesungguhnya bukan untuk menggugat kebenaran wahyu, atau untuk menuntut keunggulan yang lancang, atau menuntut persamaan dengan wahyu. Filsafat haruslah sama sekali tidak mengajukan tuntutan sebagai jalan tertinggi menuju kebenaran, dan mau merendahkan dirinya sebagai penunjang bagi wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Fitri Indriana dengan NIM 0603521083 akan membahas tentang tokoh filsafat Islam Al-Farabi. Al-Farabi, nama lengkapnya adalah Abu Nasr Muhammad bin Tarhan bin Al-Uzalah. Dilahirkan di Wasit distrik Farab, Transoxiana pada tahun 257 Hijriah atau 870 Masehi. Wafat di Damaskus pada 950 Masehi. Namun, ada yang menyebutkan Al-Farabi wafat pada usia 80 tahun di Aleppo pada 950 Masehi. Di Eropa, Al-Farabi lebih dikenal dengan nama Al-Farabius atau Aven Nasr. Al-Farabi mendapat gelar sebagai guru kedua karena dia mengarang buku, mengumpulkan, dan menyempurnakan terjemahan karya Aristoteles. Pemikiran Al-Farabi. Al-Farabi adalah filosof muslim yang meletakkan dasar-dasar filsafat Islam secara sistematis dan rinci untuk memudahkan pemahaman bagi orang-orang setelahnya. Pemikiran filsafatnya dipengaruhi oleh pemikiran filsafat Yunani. Menurutnya, alam ini terjadi dari sebab wujud pertama yang melimpah secara bertingkat dan disebut emanasi. Sedangkan untuk memperoleh kebenaran, para filosof memperolehnya dengan menggunakan kekuatan akal. Sedangkan para nabi memperolehnya melalui wahyu yang dituangkan kepada manusia pilihannya. Pemikiran Al-Farabi dalam bidang politik seperti negara utama menyerupai konsep negara idealnya Plato. Pemimpin adalah penggerak pertama masyarakat untuk mendapatkan kebahagiaan, sebagaimana kedudukan hati dalam jasad, sedangkan anggota tubuh lainnya adalah pembantu untuk menghasilkan kebahagiaan yang dicita-citakan. Psikologi dalam perspektif Al-Farabi. Al-Farabi melukiskan manusia sebagai binatang rasional yang lebih unggul dibanding makhluk-makhluk lain. Manusia menikmati dominasinya atas spesies-spesies lain karena mempunyai inteligensi atau kecerdasan dan kemauan. Keduanya merupakan fungsi dari daya-daya kemampuan yang ada dalam diri manusia. Dalam kitab
Aro Al-Madinah Al-Fadilah, Al-Farabi menjelaskan bahwa manusia mempunyai 5 kemampuan atau daya. Yang pertama, kemampuan untuk tumbuh yang disebut daya vegetatif atau al-quwat al-ghaziyah. Yang kedua, daya mengindra atau al-quwah al-hasah, sehingga memungkinkan manusia dapat menerima rangsangan seperti panas, dingin, dan lainnya. Yang ketiga, daya imajinasi atau al-quwah al-mutakhailah, sehingga memungkinkan manusia masih tetap mempunyai kesan atas apa yang dirasakan meski objek tersebut telah tidak ada lagi dalam jangkauan indera. Yang keempat, daya berpikir atau al-quwat al-natikoh, yang memungkinkan manusia untuk memahami berbagai pengertian sehingga dapat membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Kemampuan untuk menguasai ilmu dan seni. Yang kelima, daya rasa atau al-quwah al-tarwiyah, yang membuat manusia mempunyai kesan dari apa yang dirasakan, seperti suka atau tidak suka. Pengetahuan manusia menurut Al-Farabi diperoleh 3 daya yang dimiliki, yaitu daya indra atau al-quwah al-hasah, daya imajinasi, al-quwah al-mutahailah, dan daya pikir, al-quwah al-natikoh, yang masing-masing disebut sebagai indra eksternal, indra internal, dan intelek. Sekian pembahasan Al-Farabi yang bersumber dari web repositori UIN Banten dan web jurnal Ar-Raniri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifanur Fairuzia Kusman dengan nomor induk mahasiswa 0603521085. Di sini saya ingin menjelaskan tentang salah satu tokoh filsafat Islam yang bernama Ibnu Sina. Tentang Ibnu Sina. Ibnu Sina bernama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Dia lahir pada tahun 980 di Afshahna, daerah dekat Bukhara. Di dunia barat, ia dikenal sebagai Avicenna, seorang filsuf, ilmuwan, dan juga dokter. Ia juga seorang penulis yang produktif. Karyanya yang paling terkenal adalah tentang filosofi dan kedokteran. Dia juga dijuluki sebagai bapak kedokteran modern. Riwayat kehidupan Ibnu Sina. Menurut autobiografinya, Ibnu Sina telah menghafal kitab suci Al-Quran di usianya yang 10 tahun. Dia juga belajar aritmetika dari seorang pedagang sayur India yang bernama Mahmud Masahi, dan ia mulai belajar lebih banyak dari seorang sarjana. Dia juga belajar fikih di bawah Sunni Hanafi sarjana Ismail Al-Zahid. Ibnu Sina beralih ke pengobatan pada usianya 16 tahun. Ia tidak hanya belajar tentang kedokteran, tetapi ia menemukan teori baru tentang pengobatan. Ia dijuluki sebagai dokter yang berkualitas pada usianya 18 tahun. Ketika usia 22 tahun, Ibnu Sina kehilangan ayahnya, dan tampaknya ia telah menolak tawaran Mahmud dari Ghazni dan menuju ke arah barat ke Urgench di Turkmenistan modern. Sisa hidupnya, sisa 10 tahun atau 12 tahun hidup Ibnu Sina ini dihabiskan dalam pelayanan kepada Mahmud bin Rustam Dusmanziyar, seorang pemimpin Kakuyid, yang ia dampingi sebagai dokter, penasihat sastra dan ilmiah, bahkan dalam berbagai kampanyenya. Pemikiran Ibnu Sina. Yang pertama, metafisik. Filsafat dan metafisika Islam awal dijiwai dengan teologi Islam, membedakan lebih jelas daripada Aristotelianisme antara esensi dan eksistensi. Yang kedua, teologi. Avicenna adalah seorang muslim yang taat dan berusaha untuk mendamaikan filsafat rasional dengan teologi Islam. Tujuannya adalah untuk membuktikan keberadaan Tuhan dari dunia ilmiah dan melalui akal dan pikiran. Yang ketiga, eksperimen pikiran. Sementara ia dipenjarakan di Kastil Verdajan dekat Hamadan, Ibnu Sina menulis yang terkenal Mengambang Man. Karya Ibnu Sina. Jumlah karya yang dituliskan Ibnu Sina antara 100 hingga 250 buah judul. Karyanya yang paling terkenal adalah Qadun fi Atib, Mantik al-Musyrikin, Asy-Syifa. Esainya yang terkenal adalah Risalah al-Tahir, Risalah fi Syir al-Qadar, dan Risalah fi al-Isyiq. Dan beberapa puisi terpentingnya yaitu Al-Urjuza fi Atib, Al-Qasidah Al-Muzdawiyah, Al-Qasidah Al-Ainiyah. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya penjelasan mengenai Ibnu Sina. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renal Hidayat dengan NIM 0603521088 akan
mempresentasikan filsafat Islam tentang Al-Ghazali. Biografi tokoh. Nama lengkap Imam Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dilahirkan di Tusia di daerah Khurasan, Persia pada pertengahan abad ke-5 Hijriah, tepatnya pada 450 Hijriah bertepatan dengan 1059 Masehi. Al-Ghazali berguru kepada Imam Al-Haramain Abi Al-Ma'ali Al-Juwaini, seorang ulama yang bermazhab Syafi'i yang pada saat itu menjadi guru besar di Nishapur. Al-Ghazali mendapatkan gelar kehormatan Hujatul Islam atas pembelaannya yang mengagumkan terhadap agama Islam, terutama terhadap kaum bid'ah dan kaum filosof. Pemikiran tokoh. Islam memiliki cara pandang tersendiri dalam masalah pendidikan. Pengertian filsafat pendidikan Islam adalah ilmu yang berkaitan dengan masalah mendasar dari segala hal disebut filsafat. Filsafat berusaha untuk membongkar realitas secara mendalam mengenai dasar-dasar terbentuknya, hal-hal prinsip yang membuat realitas ada dan menjadi pandangan hidup atau pandangan seseorang dalam melihat realitas tersebut. Filsafat pendidikan Islam berdasar nilai dasar Islam, cara pandang atau dasar-dasar yang mengenai bagaimana Islam melakukan proses pendidikan baik secara formal maupun informal. Itulah yang dimaksud dengan filsafat pendidikan Islam secara umum. Penjelasan ilmuwan yang berbicara dan menyatakan teori tentang filsafat pendidikan Islam diantaranya adalah: pendidikan Islam ialah pendidikan Islami, pendidikan yang mempunyai karakteristik dan sifat keislaman, yaitu pendidikan yang didirikan dan dikembangkan di atas ajaran Islam menurut Muhammad As-Said. Karya-karya Imam Al-Ghazali. Yang pertama ada Maqsid Al-Falsifah atau tujuan-tujuan para filosof. Yang kedua ada Tahfut Al-Falsifah, kekacauan pikiran para filosof. Yang ketiga ada Miyar Al-Ilmi, kriteria ilmu-ilmu. Yang keempat ada Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Yang kelima ada Al-Ma'rif Al-Aqliyah atau pengetahuan yang rasional. Yang keenam ada Miskiat Al-Anwar atau lampu yang bersinar banyak. Yang ketujuh ada Minhajul Abidin, jalan mengabdi diri pada Tuhan. Sekian pembahasan mengenai filsafat Islam Imam Al-Ghazali. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fizakila dari kelompok 8 dengan NIM 06035219101. Di sini saya akan menjelaskan mengenai filsafat Islam dengan tokohnya, yaitu Ibnu Rushdi. Pemilik nama lengkap Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rushdi atau yang biasa dipanggil Ibnu Rushdi, lahir di Cordoba pada tahun 1126 Masehi atau 520 Hijriah. Ibnu Rushdi terlahir dari keluarga yang melahirkan hakim-hakim terkenal. Kakeknya adalah Qadhi Al-Qudot atau kepala hakim dan ahli hukum terkenal di kota itu. Ayahnya bernama Abu Al-Qasim Ahmad. Nama lain Ibnu Rushdi yang terkenal di kalangan Barat dan Eropa adalah Averroes. Ibnu Rushdi meninggal pada tanggal 11 Desember 1198. Ia mendalami berbagai ilmu pengetahuan seperti matematika, fisika, astronomi, logika, filsafat, dan ilmu kedokteran. Selain mendalami ilmu pengetahuan umum, ia juga mendalami beberapa ilmu agama seperti usul fiqh, ilmu kalam, tafsir, hadis, dan lain-lain. Oleh karena itu, ia disebut sebagai si jenius dari Andalusia. Karya-karya Ibnu Rushdi yang terkenal diantaranya Tahafut at-Tahafut, sebuah risalah filsafat Islam penting yang di dalamnya sang penulis mempertahankan penggunaan pemikiran Aristotelianis dalam pemikiran Islam. Selanjutnya, Bidayat al-Mujtahid. Buku ini merupakan rangkuman madhab di dalam hukum Islam dan mendiskusikan bagaimana tiap madhab mencapai kesimpulan masing-masing. Yang terakhir, Al-Kulliyat fi At-Tib. Buku ini khusus dalam bidang kedokteran yang dipakai oleh dokter-dokter Arab selama berabad-abad. Salah satu pemikiran Ibnu Rushdi terhadap filsafat dan agama.
Dalam pemikiran Ibnu Rushdi, beliau meyakinkan bahwa antara filsafat dan agama merupakan hal yang saling berkaitan. Filsafat sendiri berusaha untuk mengungkap suatu kebenaran, demikian dengan agama, yaitu berusaha untuk mengungkapkan suatu kebenaran, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan atau saling berkaitan. Ia juga berpendapat bahwa Al-Quran memerintahkan umat manusia untuk mempelajari alam, karena mempelajari alam dapat mendekatkan kita dengan Sang Pencipta. Sekian dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.